Lanjut lagi ke materi. Oke, fungsi saturasi linear dirumuskan sebagai Y sama dengan 1 jika X lebih besar 0, X tambah 0,5 jika antara minus 0,5 X sampai plus 0,5. Ini 1 jika lebih besar daripada 0,5. 0 jika X lebih kecil daripada 0. Lebih kecil dari minus 0,5. Dan lagi, fungsi simetrik saturating linear bernilai minus 1 jika inputnya kurang dari minus 1. Sedangkan jika nilai inputnya terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Dan jika lebih kecil daripada min 1, ya min 1. Jika X lebih besar daripada min 1, maka nilainya 1 antara min 1 dan min 1 dan 1 nilainya sesuai dengan X min 1 jika X lebih kecil sama dengan min 1. Fungsi sigmoid biner digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Fungsi sigmoid biner. Fungsi sigmoid biner dirumuskan sebagai Y sama dengan fungsi X sama dengan 1 dibagi 1 plus E pangkat minus alpha X. Fungsi sigmoid bipolar, outputnya adalah 1 minus 1. Fungsinya dirumuskan sebagai 1 minus E pangkat minus X atau fungsi X 1 plus E min EX. Nah, ini sigmoid bipolar dan sigmoid bipolar di sini. Ini sigmoid biner yang ini. Kemudian untuk proses pembelajarannya, pembelajaran terawasi atau supervised learning. Metode pembelajaran terawasi bagaimana ditentukan dulu outputnya seperti apa. Jaringan sarafnya mengikuti daripada outputnya tersebut. Outputnya sudah diketahui sebelumnya dari setelah dibentuk nilai bobot-bobotnya sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan hasil dari tujuan pembelajarannya, baru dilakukan pengujian. Sedangkan pembelajaran tak terawasi, dia mencoba mengumpulkan unit-unit yang hampir sama dalam satu area tertentu. Jadi dipisahkan, mana yang saling berdekatan dikumpulkan. Nah, ini disebut sebagai pembelajaran tak terawasi. Setelah dikumpulkan kelompoknya ini, jika ada input yang baru, maka akan masuk di kelompok-kelompok yang sudah ada. Ada lagi pembelajaran terawasi itu dengan menggunakan aturan Hebb rule. Pembelajaran yang paling sederhana, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya dalam kondisi on pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Kemudian perception biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Pembelajarannya akan dijelaskan di slide yang lain. Delta rule mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output dengan nilai target. Ini ada aturannya delta rule. Berdasarkan perbedaan dari nilai input, nilai output dan juga nilai yang didapat. Backpropagation, algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perception dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi atau hidden layer. Retro-associative memory, jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pola. Bidirectional associative memory, model jaringan saraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Pada jaringan ini dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Learning factor quantization, suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi.
Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Ini pembelajaran tak terawasi atau jaringan kohonen. Pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Tuevo Kohonen tahun 1982. Pada jaringan ini, suatu lapisan-lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok dengan istilah cluster. Selama proses penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input akan dipilih sebagai pemenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.